لقيا أسألك يا ربي لقيا. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa wala. Berjumpa kembali dengan channel Irhamullah Official, dan hari ini kita spesial bersama dengan Kanda Raffi Kande. Ya, walaupun beliau sudah menjadi anggota dewan, tetap kita sebut dengan Raffi Kande. Ya. Selamat datang di channel kami. Alhamdulillah, assalamualaikum. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah. Baik, ini kita sebelumnya ingin berdiskusi ataupun tanya jawab lah terkait dengan kami dari lembaga tahfiz. Ini punya beberapa pertanyaan lah terkait dengan tahfiz. Bagaimana menurut Kanda terkait dengan tahfiz Kutaban Aceh? Ya, saya berpikir begini, makanya justru saya ingin mengatakan bahwa lembaga pendidikan mestinya harus diintegrasikan ya, antara pendidikan umum dengan pendidikan dayah. Artinya di sana juga ada tahfiz dan segala macam menyangkut dengan ilmu-ilmu agama ya. Tahfiz sangat penting gitu. Jadi infrastruktur yang sudah ada ini mesti dioptimalkan gitu. Ada 4 lembaga yang berkonsentrasi untuk meningkatkan mutu pendidikan. Ada daya, ada badan daya, ada dinas pendidikan dan kebudayaan, ada juga majelis pendidikan Aceh, kemudian ada departemen agama. Ada 4. Mestinya 4 ini harus mengintegrasikan secara konsep. Bagaimana infrastruktur yang sudah ada ini betul-betul maksimal. Saya mau kalau bisa, insya Allah seluruh tamatan SD atau min setingkat itu harus semua di boarding. Tujuannya dia mereka semua. Biar betul-betul karakternya terbangun, hafal Quran juga betul-betul terjaga ya. Jadi bukan hanya sifatnya 1, 2, tetapi seluruh pendidikan yang ada di Aceh itu anak tamatan SD mis setingkat itu harus di boarding. Ada di boarding. Itu sangat bagus usulannya. Apalagi nih beliau, anak beliau kalau nggak salah saya 2017 itu bergabung dengan El Masudi di Masjid Oman. Kalau nggak salah 3 orang ya. Betul. Sekarang bagaimana mereka keadaan? Alhamdulillah mereka baik. Jadi Nabila anak saya sekarang mengajar di TPA. Saya bersyukur, alhamdulillah, anak perempuan saya. Kemudian ingin saya pertegas itu lagi, adindaku guru. Jadi ada 4 lembaga, ada 4 lembaga besar. Ada badan daya, ada dinas pendidikan dan kebudayaan, ya. Ada departemen Kanwil agama, departemen agama, ada juga MPD, Majelis Pendidikan Aceh. Aceh ya. Majelis Pendidikan Daerah ada 4. Jadi 4 ini coba kita menyusun satu konsep yang terintegrasi. Seperti apa? Harus mengintegrasikan pendidikan umum dan pendidikan dayah, pendidikan agama. Jadi anak-anak tamatan SD, tamatan MIS atau MIN itu harus di boarding. Nah, buat tahapan. Tahun pertama misalnya begitu, ambil dulu 20%. Tahun kedua ambil lagi 20%, sudah 40%. Tahun ketiga 60%. Seluruhnya menyangkut dengan biaya kita besar. Uang kita banyak. Nah, fokus uang kita banyak. Fokus itu. Nah, bagaimana fokus untuk peningkatan mutu dan kualitas pendidikan. Saya insya Allah kalau itu dilakukan 5 tahun setelah itu kita akan melihat indikator keberhasilannya. Luar biasa ya. Luar biasa. Dan hari ini bisa kita lihat hasilnya, sekolah-sekolah boarding itu lebih banyak mendapatkan ini prestasi ya daripada yang betul, karena dia bisa berkonsentrasi. Karena kenapa? Ada beberapa faktor. Ada beberapa faktor. Faktor pertama faktor lingkungan. Ya kan? Faktor dunia telekomunikasi yang begitu hebat. Kemudian ada faktor X yang lain, itu faktor sosial. Faktor sosial itu meliputi banyak sekali sekarang narkoba. Pergaulan bebas ya. Dan segala macam. Oleh sebab itu, kalau mereka sudah kita boarding, di dalam boarding itu kita penuhi dengan segala macam kegiatan-kegiatan yang bersifat anak-anak ini bersemangat, selalu berenergi, selalu punya semangat. Luar biasa. Ngajinya luar biasa. Kita ajarin dia berkesenian yang bagus. Ya, olahraga silat segala macam.
Ini ide-ide sangat kreatif ya, baru saya dapatkan dari Kanda. Ini harus sering-sering saya collab sama Kanda nih. Iya. Dulu beliau ini merupakan seniman ya, kalau Dan saya dulu tahun guru 91 ya, dulu pernah jadi guru, Ya. terus keluar menjadi Fokus di seniman. seniman. Kalau nggak salah tahun 91 ya, ini iya. pernah juara ini ya. Oh dulu pernah Dulu gitu. sekali. Kemudian Kande itu di tahun 2000. Ya, kalau Kemudian Kandi itu tahun 2000. ada syair dan syair ya, album Iya. perdana. Album pertama. Nah, itu saya Hasan sangat Hussein. suka dengan nasyid syairnya Hasan dan Hussein gitu Itu. ya. Dan banyak sekali terkait dengan seperti Aina Mardiyah. Betul. Ya, negara. Itu syair-syair. Itu syair-syair penuh dengan kearifan. Itu syair masa lalu. Bisa Syair-syair indah tuh. Ainal marziyah yang tidak linte hanangan bande di dalam dunia kulit diputih menjampu kuning bungong silimeng mirah warna. Masya Allah. Ainul Marja kan bidadari, itu kan iman kita ya. Ya. Iman kita bidadari surga kan gitu. Kemudian kembali kepada pola pendidikan tadi Adinda. Jadi bagaimana dengan pembiayaan? Bisa juga subsidi silang. Ada yang mampu, taruhlah beginilah, ada yang mampu misalnya ini ada orang yang mampu, kita buat nih kalau anak setingkat SMP ataupun MSen ya, kalau ada MSen Madrasah Sanawiyah ya. Nah, jadi setingkat itu berapa jajannya misalnya 5.000 rupiah. 5.000 per hari ya. 5.000 per hari taruhlah begitu. Iya. Sebulan itu kan sudah 150.000. Makannya kita hitung aja 3 kali waktu, kalau dia pulang ke rumah kita hitung 5.000 aja. Paling murah. 1.000 kali 3 150, 300.000 kan? 300.000 itu disumbang. Mereka sumbang. Di samping pemerintah juga mensupport kegiatan program pendidikan terintegrasi antara pendidikan daerah dan pendidikan umum. Ya, Insya Allah. Begitu ya. 5 tahun insya Allah kita akan melihat anak-anak generasi emas yang sangat luar biasa. Mereka generasi Qurani, mereka juga punya sains yang sangat luar biasa. Luar biasa. Ada sebuah kemajuan ya. Kemajuan jelas. Kalau hari ini kan bergerak masing-masing. Nah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dia masing-masing sendiri, MPD sendiri. Kemudian Kanwil Agama dia sendiri, semua masing-masing. Badan daerah sendiri-sendiri, nggak boleh begitu. Karena buat Aceh ingin ada capaian yang maksimal, pertama harus fokus. Total dan fokus. Jadi bila ini dilakukan, insya Allah keuangan kita yang cukup, ini akan kelihatan hasilnya. Insya Allah luar biasa ya. Luar biasa. Jadi ini 4 lembaga ini targetnya nanti ke depan bisa bekerja sama, berjalan seiring. Jadi mendapatkan sebuah hasil mutu pendidikan yang sangat bagus untuk Kota Aceh. Goalnya apa? Di boarding. Harus di boarding. Anak-anak tamat SD yang masuk ke tingkat SMP ataupun MSen gitu misalnya, itu harus boarding. Tahun pertama misalnya ambil 20% yang pinter dan anak yatim misalnya begitu. Kita concern dulu ke situ. Betul. Tapi insya Allah dengan sistem yang baik, sistem yang baik ya kan, kemudian itikat kita yang baik, political will istilahnya. Ya, kebijakan politik, kebijakan kewenangan yang betul-betul serius, insya Allah ini jadi. Sekilas ya, dulu beliau DPD RI, sekarang sudah DPD RI. Jadi ada sebuah perubahan yang sangat luar biasa. Dulu mungkin wilayahnya tidak terlalu mencakup terlalu luas ya seperti DPR RI ya. Mungkin kalau sekarang DPR RI sekarang bergerak di bidang apa? Iya, kalau dulu DPD malah sebenarnya lebih full. Kita kan seluruh Aceh. Sekarang Kanda kan sudah di DPR RI, fraksi PKS. Fraksi PKS, Kanda di Komisi 6. Makanya saya bermitra dengan seluruh BUMN. Seluruh BUMN yang ada ini itu mitra saya. Jadi saya punya tugas pengawasan, mengawasi mereka. Makanya kita bermitra dengan BUMN supaya BUMN ini dapat dirasakan betul oleh masyarakat. Nah, hari ini kita dapat ada sekitar 1 miliar. 1 miliar yang kita minta arahkan. Di samping banyak ratusan bahkan triliunan yang harus kita arahkan. Kita bekerja sama, kita bermusyawarah, bicara dengan baik apa yang kita harus lakukan. Nah, hari ini ada 5.000 paket sembako kita antar ke seluruh anak yatim. 5.000 paket. Per paket itu 100.000.
Bila dihitung dalam bentuk nominal ada sekitar 500 juta. 500 juta. 500 juta. Kemarin tuh APD juga, alat pelindung diri. Kita bekerja sama dengan ID. Kita kasih ke ID. Kemudian ada masker dan segala macam kita serahkan ke masyarakat. Itu juga jumlahnya sekitar 500 juta. 500 ya. 500 juta kita serahkan kepada masyarakat. Nah itu juga ke depan nilai 500 juta 1 miliar kecil sekali dibandingkan dengan keuangan kita yang sangat luar biasa. Keuangan Aceh sangat luar biasa. Bila dihitung uang Aceh ini antara pemerintah Aceh provinsi dengan kabupaten kota barangkali ada sekitar 80 triliun setiap tahun. 80 triliun. Mungkin begitu. Masya Allah. Apapun bisa kita buat ya. Itu ya. Jadi bila yang teramat penting adalah uang yang banyak ini, ya uang yang banyak ini benar-benar kita buat satu sistem yang baik, program yang terukur, ya kan? Mana yang lebih dulu kita harus lakukan, insya Allah keuangan yang banyak ini akan kelihatan indikator keberhasilannya. Masya Allah, luar biasa ya. Ini sebuah penemuan baru menurut saya ini. Ide-ide seperti ini harus kita terapkan segera. Dan sangat bersyukur pada hari ini walaupun cuma sebentar ya kita bersama dengan Kanda Rafli, tapi mudah-mudahan bisa menjadikan sebagai informasi baru ya pada kita. Nantinya bisa kita sharing lagi, sharing ke depan bagaimana kondisi di pusat ataupun di Aceh dan program-program Kanda Rafli ya yang sangat-sangat luar biasa ini. Dan sekian sajalah untuk pertemuan kita pada hari ini Kanda. Nanti boleh insyaallah kita akan lanjutkan lagi dengan sesi yang kedua. Ini sudah azan asar, bertempat di rumah Kanda Rafli di Batoh ya. Dari daerah Batoh. Iya Batoh. Ini saja. Sekian, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.